Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baiti wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, mari kita awali ngaji pagi kita kali ini dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon barokah Fatihah ya untuk Dr. Haji Ikhwan Siswati. Beliau ini tokohnya Gubeng juga. Beliau salah satu pengurus PWNU Jawa Timur, termasuk yang memiliki IBS, Iwan Berkah Sejahtera, yang biasanya memberangkatkan saya umroh. Tadi jam 5 lebih beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bacakan suratul Fatihah. Moga-moga beliau yang sudah mendahului kita diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga segala dosa-dosa beliau selama hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta kita semuanya jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Allahumma jal qubrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qubrahu khufratan min khufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kapanpun kita juga akan mati ya, ini perlu diwaspadai dan difahami. Maka kalau kita sudah ngerti bakal mati, ojo kakean pola ya, ojo kakean tinggal. Maksudnya bagaimana Pak? Ayo ngomong sak ngomong, melaku sak melaku, tindak tanduk kita kudu terkontrol. Ojo sak karepe dhewe. Iya, kalau meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau suul khotimah kan medeni. Maka kita selalu berdoa
dan minta pada Allah Subhanahu wa taala moga-moga di akhir penghujung kita semuanya ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun. Utawi iki ku fasal yumbashul mayyitu dan keduk sapa al mayyitu mayit li arbaati khisalin krono arahi papat piro-piro perkara. Mayit yang telah dikuburkan itu boleh digali karena 4 hal. Ini penting. Jadi tidak boleh ngawur. Menggali mayat tidak boleh ngawur. Ada 4 hal yang boleh digali. Dan ini memang secara syariat memungkinkan dan boleh. Jadi kalau kemudian karena selain 4 hal ini tidak boleh. Alias berarti gawe aturan di Loh Pak, kok lak wedi Pak? Nah, soal wedi dan seterusnya itu kan nanti urusan lain. Tapi yang jelas secara syariat perbolehkan. Oke. Lil gusli yang pertama krono arai dedusi idza lam yatawayya takkalane ora owah apa mayit idza lam yatawayya takkalani ora owah apa mayit. Owah itu berubah, ya berubah. Walitaujihihi lan krono arai ngadepaken mayit ilal kiblati maring kiblat. Tak baca dulu aja, nanti baru pemahamannya secara bahasa Indonesia. Walil malilan krono bondo idza tufina tatkalane den pendem apa mal mahu sumertani mayit. Walil mar'ati lan krono mayit wadon idza tufina tatkalane den pendem apa janinuha janine wadon ma'aha sumertane mayit wadon wa amkanat lan ije kongan apa hayatuhu uripe janine. Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya mari dijak pocong mulu terus kemudian ngantuk, soalnya dijak dagelanan. Selawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini nanti bisa saya sampaikan 4-4-nya, lihat waktu ya, kalau nanti tidak nutup ya cukup 2 dulu. Pertama, mayit yang boleh digali lagi padahal sudah dikuburkan, itu boleh digali lagi. 4 hal. Pertama, mayit ini dikubur tapi belum dimandikan. Waduh, lali BE barangkali. Waduh, lupa alias lali. Jenenge wong lali ku gak eling. Lali ternyata wis dikuburno, tadi belum sempat dimandikan. Dan itu sudah disaksikan oleh beberapa orang. Iya betul, tadi belum dimandikan. Atau mungkin mohon maaf di rumah sakit langsung dibungkus. Langsung dibungkus. Loh Pak, kemarin kan ada kasus corona, bagaimana Pak? Nah, kalau corona beda lagi. Corona itu nanti pakai hukum darurat, karena menurut informasi dari ahli kesehatan
Karena di sini ada alumni ahli kesehatan yang kemarin sempat cerita kepada saya, namanya Mas Nafhan Syafi'i, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada orang-orang yang tidak boleh dimandikan. Pertama, ya kemarin itu ya, corona. Ada yang sempat bisa dimandikan, ada yang tidak bisa dimandikan. Bagaimana? Ya langsung saja, karena emang protokol kesehatannya demikian, ikuti aja. Langsung dibungkusi, terus kemudian dipeti. Lu bagaimana kalau ditayamumi? Boleh, kalau emang kembali lagi darurat silakan. Termasuk lagi protokol kesehatannya, katanya informasinya itu kalau orang itu meninggal dunia karena HIV. Jadi kalau orang itu divonis HIV itu ternyata tidak bisa dimandikan menurut kesehatan, karena menurut informasinya HIV itu menular. Maka airnya juga perlu dikondisikan sehingga ditayamumi. Itu menurut informasi dari salah satu alumni sini yang sempat dialog dengan saya, itu seperti itu. Kemudian tanya bagaimana kalau tayamumi? Ya apa-apa. Kalau memang secara fikihnya kondisi menurut protokol kesehatannya seperti itu, ya sudah. Ya, al-afu. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Nanti barangkali di antara kalian ada yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok ahli kesehatan, ternyata tidak sesuai dengan syariat yang seperti ini, maka ambil syariat yang memudahkan alias yang meringankan. Selagi ada yang mudah, jangan mempersulit diri, tapi tentunya juga ojo gampang no. Ya, memang Islam itu mudah, tapi jangan dibuat gampang alias remehan, jangan. Selagi memang ada aturan main yang ada yang memang harus dikerjakan seperti ini, silakan. Tapi jika kondisi yang lainnya tidak memungkinkan, maka ambil yang bisa membuat kita gampang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak membebani umatnya, tidak membebani hambanya. Iso ning ngono ya ngono, nek gak iso ya piye maneh. Oke, paham itu? Understand? Oke. Ada catatannya ya. Jadi menggali kuburan itu diperbolehkan jika memang ternyata disaksikan mayit itu belum dimandikan. Dan itu banyak saksi. Belum dimandikan, belum. Nah, dengan catatan apa? Kuburan tersebut ya kemudian diambil, dimandikan dengan catatan kondisi mayat masih belum berubah. Berarti IJA nyar, jangan kau langsung suwe. Wis beberapa hari, jangan beberapa hari kayak lu kudu dimandikan. Lah kalau beberapa hari itu dimungkinkan secara kesehatan itu sudah berubah, maka sudahlah dipasrah no Gusti Allah. Tapi ini sudah dikuburkan, katakanlah ditutupi ya, ditutupi, didungani, modelis mulai. Ternyata ada yang menyampaikan bahwa tadi di rumah sakit orang ini tidak punya penyakit apa-apa, tapi belum sempat dimandikan. Maka silakan digali lagi boleh, karena waktunya sangat masih masih segar, barusan saja. Tapi ini suwe jangan. Khawatir apa? Khawatir nanti kalau sudah lama sudah berbau. Dulu apa? Dia adalah orang yang ahli kebaikan, penghafal Quran, walaupun seperti itu. Ya, walaupun penghafal Quran, walaupun mungkin dia adalah ahli kebaikan, ahli jamaah, tapi daripada nanti digali menimbulkan fitnah, maka tidak usah. Ya, daripada menimbulkan fitnah, karena kita tidak tahu. Yo nek pas day ape, katakanlah dia kondisinya utuh, enak, dia nanti menyebarkannya ternyata si A digali itu kuburannya masih utuh, bajunya masih utuh, bahkan wajahnya mesem, enak, ya kan? Tapi sudah beberapa hari ternyata dia sudah membusuk, wajahnya berubah, kain kafannya acak-acakan, nanti malah menjadi fitnah. Maka itu dijauhi. Karena apa? Sudah lama. Tapi nih baru dikubur ternyata kelupaan, maka boleh.
Dengan catatan ini, belum berubah dan belum berbau. Satu, paham ya? Oke, nanti jangan sampai tidak paham. Hukum muda, tidak boleh. Ini kan apa sudah dikuburkan? Jangan. Secara syariat boleh jika memang tidak ada baunya dan memang belum berubah. Berarti masih segar. Lagi dikubur. Yang kedua, oke, mayat boleh digali lagi jika mayat tidak dihadapkan ke arah kiblat, lali. Kalau di Indonesia berarti ngadep ngulon, tiba lali, madep ngetan. Karena tidak mungkin ngalor ngidul, piye nekolan. Gak iso. Nek madep ngalor ngidul tidak iso, mestine iso mau ngetan karo ngulon. Lah, ternyata keliru, lali, tidak tahu mungkin karena apa ya, saking nemennya mungkin ya, akhirnya madep ke timur, ada pengetan. Wah, maka boleh untuk digali. Setelah digali, kemudian si mayat dihadapkan ke arah kiblat, terus kemudian dikubur lagi. Tentunya catatannya sama dengan di atas, masih belum berubah, kondisinya juga belum berbau, berarti ICA anyar, CAB, nevesue jangan. Ini dua hal ini kalau memang ada kelupaan seperti ini memungkinkan untuk digali lagi, tapi kembali lagi kalau sudah lama jangan. Oke, itu ya. Ini terkait permayatan. Jadi masih ada dua lagi, kayaknya waktunya belum menentukan dan belum memungkinkan. Nanti yang ketiga, keempat ini agak panjang. Yang jelas, tahulah lagi, mayat boleh digali ada 4 hal. Yang 2 diantaranya adalah karena mayat itu belum dimandikan, wis dikafani, dimandikan belum dimandikan, lali langsung dikuburno, bahkan wis ditahlili, wis ditalkin, wis diwacana macam-macam, mudine mulai, ternyata ada keluarga yang menyampaikan belum dimandikan dan itu saksikan oleh beberapa informan yang ada, ternyata belum dimandikan, maka silakan dimandikan. Yang kedua, karena belum menghadap kiblat, maka boleh digali. 2 hal ini dengan catatan belum berbau dan belum berubah mayatnya itu. Nek wis berubah maka tidak boleh, nek wis berbau tidak boleh, khawatir nanti membahayakan umat. 1. Yang kedua, khawatir jadi fitnah. Maka seorang ahli ilmu, kiai, ulama kudu bijaksana. Ojo karena kemudian 2 hal ini, lo belum dimandikan, lo belum ada kiblat, kedoai. Padahal beberapa hari jangan terlalu keras, jangan terlalu ngotot, jangan. Selagi pakai logika, didialogkan, kemudian disampaikan, masih bisa dikompromikan, maka ambil yang termudah. Ojo kangelan. Wong sing ngel-ngel bakal dingel-ngel karo Gusti Allah. Orang yang sudah memudahkan, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semuanya suatu saat jika meninggal dunia juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang nyaman, yang enak, yang insya Allah kondisi yang mesem. Bagaimana Pak caranya? Halo, ya tambahin sedikit. Bagaimana Pak caranya Pak supaya mati ini mesem? Sing sering mesem, ya, sing sering tersenyum. 1. Yang kedua, sing sering bungah ngomong, sing sering menyenangkan orang lain, nanti meninggalnya insya Allah dalam kondisi yang menyenangkan. Ojo khawatir, orang-orang yang ahli menyenangkan dan disenangkan, insya Allah meninggalnya dalam kondisi radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Radiyatan mardiyah itu seneng tur disenengi.
gak mau seneng tok, tapi juga disenengi. Jadilah jenis yang seperti ini, disenangi Gusti Allah, terus kita menyenangi Gusti Allah. Kita disenangi guru, disenangi konco, terus konco juga senang dengan kita. Latih seperti itu. Bagaimana caranya? Ikuti aturan sekolah, ikuti aturan mainnya, berkumpul dengan sama manusia, jangan sering-sering menyakiti hati orang lain. والله أعلم بصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل قولي وفعلي ونيتي أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جميع وحيراتي فيا بذات عليك سري قلوبي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.